Berapa sih biaya sehari-hari selama menjadi mahasiswa preklinik? Kayak kebutuhan makan, ngekos, fotokopi, ini itu berapa sih butuhnya? Jadi aku simpulkan untuk biaya sehari-hari kuliah di kedokteran sekitar... Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Buat yang baru nonton video aku, perkenalkan aku Dr. Hasna Metisha, biasa dipanggil Nana. Aku merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Itu memang per semester, jadi per 6 bulan kita bayarkan. Misal nih, kan aku udah jelasin video sebelumnya mengenai lama dan tahap kuliah di kedokteran, khususnya itu kedokteran UNAN. Tapi sebenarnya sih hampir sama ya untuk lama dan tahap-tahap kuliah di kedokteran se-Indonesia. Yang belum nonton videonya yang ini, bisa nonton linknya di sini ya, nanti setelah nonton video ini. Nah, aku tanya teman-teman aku yang ngekos nih ya guys, karena aku tidak ngekos. Ini biaya waktu tahun 2017-2018 ya. Jadi biasanya sih nggak terlalu banyak perbedaan, umumnya ya segitu-segitu juga ya. Terus aku nanya temen aku, berapa sih biaya sehari-hari selama menjadi mahasiswa preklinik dulu? Jadi yang 3,5 tahun guys. Kayak kebutuhan makan, ngekos, fotokopi, ini itu berapa sih butuhnya? Terus juga transportasi kan ya. Nah, kalau kata temen aku nih, dia suami istri dokter, jadi dia jawab, nah ini berapa ya katanya? Udah lama kali katanya. Iya sih, udah lupa ya. Terus jadi dia bilang kos-kosannya itu sekitar 600.000 sampai 800.000 per bulan. Terus untuk makan ya sekitar 50.000 per hari. Dan untuk fotokopi kalau di awal-awal blog, karena pergantian blog itu biasanya kan banyak modul-modul atau student guide, jadi paling awal-awal blog sekitar 150 sampai 200.000. Terus kalau untuk transportasi, kalau punya motor, bensinnya sekitar 50.000 per minggu. Ya segitulah kira-kira. Kalau dihitung-hitung berarti sekitar berapa tuh ya guys? Nanti aku hitung ya di sini nanti. Terus aku nanya, oh itu ngekos yang 600 sampai 800.000 udah masuk listrik sama AC gitu kan? Udah listrik sama air udah masuk. Atau kalau di luar listrik sama air paling biasanya nambah 100.000. Tapi itu 100.000 per bulan ya. 100.000 per bulan ini tanpa AC dan kulkas. Jadi kalau memang teman-teman butuh kosan yang ber-AC, tentu biayanya lebih mahal lagi. Mungkin 1 jutaan kali ya. Biasanya gitu. Aku juga ngekos dulu di Jambi, sekitar segitu juga kok guys. 600 sampai 800, bahkan sampai 1 jutaan kalau ruangannya ber-AC, kalau kosannya ber-AC. Oke, itu yang dari dokter. Lalu juga aku tanya ke dokter teman aku. Jadi ini tipikal mahasiswa kedokteran yang hemat, karena memang kan kita butuh merencanakan keuangan dengan baik. Aku rasa memang harus dari awal, dari sejak dini dialokasikan dana itu dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan boros-boros gitu loh guys, karena perjalanan masih panjang gitu. Dan ya seperti salah satunya contohnya aku, karena ingin menghemat biaya juga, jadi aku bawa bekal tiap hari, hampir tiap hari ke kampus. Bawa minum, bawa bekal nasi gitu ya. Jadi terhemat kan untuk biaya air mineral, beli plastik itu udah hemat berapa itu, 5.000 mungkin. Terus juga untuk makan udah hemat 20.000 gitu kan ya, seperti itu. Terus juga teman aku bilang, ini penjelasannya, jadi targetnya itu dulu setiap bulan pengeluarannya itu hanya 500.000, termasuk semuanya itu. Jadi kayak transportasi, Ima bisa berhemat karena ngekos di sebelah kampus. Jadi pulang pergi ya jalan kaki gitu, pulang pergi kuliah jalan kaki, dan sesekali kalau butuh pergi jauh ya pakai angkot, atau sekarang udah ada Gojek kan ya guys. Kalau dulu kayaknya tahun 1 tahun 2 aku kuliah belum ada Gojek, jadi kita pakai ojek tradisional gitu. Terus yang kedua makan. Jadi kalau makan, masak nasi sendiri. Jadi kita punya Magicom ya bagusnya guys. Jadi masak nasi sendiri, jadi beli sambal aja ke warung gitu. Dan maksimal dalam sehari itu 2 potong sambal, bisa untuk makan siang, malam, dan besok paginya. Sesekali masak sendiri, tapi memang kadang-kadang kan suka sibuk kuliahnya, apalagi kalau minggu-minggu ujian udah gak sempat masak. Kembali lagi aku menyarankan teman-teman, karena kita belajar tentang kesehatan juga, jadi akan lebih baik teman-teman masak sendiri. Tahu nih cabenya dicuci bersih nggak, tahu nih ini minyaknya udah berapa kali pakai, tahu bahan atau bumbu-bumbu apa aja penyedap ada nggak dimasukin gitu kan, bumbu
bumbu apa aja sih yang dimasukin, ada nggak yang nggak baik untuk kesehatan gitu. Aku ingin mengajak teman-teman untuk hidup sehat, walaupun juga kadang-kadang aku suka beli-beli jajan-jajan di luar, tapi sekali-sekali ya, karena makanan yang banyak penyedapnya itu lebih nikmat ya guys. Terus gitu untuk makan. Yang ketiga untuk fotokopi, jadi mengutamakan fotokopi dan bahan buku. Nah, tapi tanya-tanya dulu mana yang benar-benar butuh ya. Memang butuh senior sih, tanya-tanya ke teman juga mana sih bahan-bahan yang kita butuhkan yang memang harus di copy. Jadi udah tanya-tanya barulah di fotokopi atau dibeli bukunya. Kalau untuk beli buku cetak kayak textbook gitu yang tebal-tebal itu ayah ibu mah alhamdulillah mendukung. Jadi ya dibantu di luar untuk biaya bulanan tadi gitu. Terus aku nanya untuk kosannya itu berapa harganya gitu kan, biaya untuk kosan berapa gitu kan, udah masuk AC listrik belum, fasilitasnya apa aja gitu. Kata Ima uang kosnya itu 5,5 juta per tahun. Terus ada fasilitasnya itu kamar mandi dan dapurnya di dalam gitu. Jadi kamar mandi dan dapurnya di dalam guys. Terus air dan listrik dibayar terpisah. Jadi memang 5,5 juta per tahun tuh untuk kosnya aja. Kayak kasur, lemari, dan lain-lain itu bawa sendiri dari rumah atau dari kampung gitu. Terus aku nanya, berapa sih air listrik per bulan? Kira-kira 200.000 cukup nggak? Terus dia bilang, tergantung pemakaian kan ya. Waktu itu bagi-bagi sama kawan sebelah kos, jadi pandai-pandai juga guys. Jadi Ima bayarnya sekitar 70 sampai 100.000 per bulan. Aku tanya ke teman aku, dokter kos itu 700.000 nah per bulan. Terus listriknya 50.000. Untuk makan kalau nggak masak ya sekitar 30 sampai 50.000 per hari. Mirip-mirip ya guys ini biayanya. Dan kalau transport jalan nah karena dekat kosannya sama kampus. Terus kalau pas koas baru bawa motor karena kan hektik ya, butuh kesana kemari gitu. Untuk mungkin fotokopi bahan atau beli makanan ini itu gitu kan. Ya hektik lah waktu koas. Jadi kalau koas bawa motor. Karena dekat, karena kosan ke rumah sakit itu dekat, jadi paling minyaknya ya 20.000 per minggu. Dan untuk fotokopi sekitar 100.000 sebulan. Oke guys, untuk totalnya ini dia. Jadi aku simpulkan untuk biaya sehari-hari kuliah di kedokteran sekitar berapa ya itu ya? Sekitar Oke, jadi nggak terlalu mahal, tapi memang dibutuhkan sekali kemampuan kita mengatur atau mengelola keuangan dengan baik, gitu ya guys. Ya nggak hanya saat kuliah ya, dari SMP, dari SMA, dan saat udah bekerja tentu juga butuh sekali kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan hindari riba, hindari ngutang-ngutang ke bank. Ya gitu sih yang sedang diusahakan. Semoga kita dijauhkan dari riba. Lu kemana sih? Ya seperti itulah guys, kira-kira untuk biaya, untuk tanya jawab Q&A biaya kuliah di kedokteran. Oke, mungkin cukup segitu aja. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, boleh silahkan share videonya ke teman-temannya ataupun ke keluarga dan ke orang tuanya. Mungkin orang tuanya ragu untuk menyekolahkan anaknya untuk kuliah di kedokteran gitu. Jadi bisa mungkin lebih yakin gitu loh dengan situasi yang nyata mengenai biaya-biaya kuliah di kedokteran. Jangan lupa subscribe. Mungkin segitu aja. Aku mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.